Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3 DPAI. Di sini kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Psikologi Perkembangan pada masa pubertas dan masa remaja ya. Yang terdiri dari Hasnul Arifin, Ahmad Zikri Randa, dan Arif Akbar. Untuk memenuhi mata kuliah kami Psikologi Perkembangan oleh dosen pengampu kami Ibu Lailatul Izzah ya, MPSI. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu masa pubertas ya. Nah, pubertas merupakan periode dalam rentang perkembangan pada saat anak-anak berubah menjadi makhluk aseksual menjadi seksual. Nah, kata pubertas ini sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti usia kedewasaan ya. Nah, pada masa anak-anak akan mengalami kematangan organ reproduksi serta mengalami perubahan dalam pertumbuhan fisik dan juga psikologis. Nah, pubertas merupakan periode ketika kematangan fisik menjadi sangat cepat ya, yang melibatkan perubahan hormonal dan juga tubuh, khususnya pada masa remaja awal. Kemudian masa pubertas merupakan masa periode tumpang tindih ya. Sebab pada masa tersebut remaja sedang mengalami transisi dari anak-anak, akhir, dan remaja, sehingga jenis gangguan emosional pada anak sering terjadi. Nah, sebelum anak matang secara seksual, maka akan disebut dengan anak puber ya. Kemudian sesudah seseorang anak matang secara seksual, baru berubah menjadi remaja. Kemudian masa puber juga adalah masa periode singkat ya. Karena masa pubertas berlangsung singkat, yakni antara 2-4 tahun. Sehingga peran orang tua dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini ya, sangat penting. Nah, seorang anak yang mengalami masa transisi tersebut kurang dari 2 tahun maka akan dikatakan cepat matang. Nah, sedangkan untuk anak yang butuh 3 hingga 4 tahun dianggap lambat matang, yang biasanya juga terdapat perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan biasanya lebih cepat matang dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian masa pubertas juga dibagi beberapa tahapan ya. Meski terjadi secara singkat, akan tetapi pubertas biasanya dibagi menjadi tahapan, yaitu yakni masa prapuber, masa puber, dan juga masa pasca puber. Yang pertama adalah tahap prapuber ya. Tahapan ini berkembang dengan 1 hingga 2 tahun terakhir masa kanak-kanak, yakni bukan lagi seorang anak namun juga belum remaja. Dalam tahap prapuber tersebut, ciri-ciri seks sekunder bisa terlihat ya, meski organ reproduksinya belum berkembang sepenuhnya. Kemudian yang kedua adalah tahap puber. Nah, tahapan ini terjadi di garis pembagi antara masa kanak-kanak dan masa remaja, di mana kematangan seksual sudah terlihat seperti menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Nah, dalam tahap ini ciri seks sekunder sudah berkembang dan sel direproduksi dalam organ seks, dan gangguan psikologis pada remaja bisa saja terjadi. Kemudian tahap 3 adalah tahap pasca puber. Nah, tahapan ini berlangsung antara tahun pertama dan tahun kedua masa remaja. Dalam tahapan ini ciri seks sekunder bisa berkembang dengan baik dan organ seks juga sudah berfungsi secara matang. Nah, kemudian masa pubertas adalah masa pertumbuhan ya. Nah, pertumbuhan pesat yang terjadi selama masa puber bisa menyebabkan keraguan, perasaan tidak nyaman dan tidak mampu, serta dalam beberapa kasus juga bisa menyebabkan perilaku yang kurang baik ya, yang merupakan fakta psikologis remaja. Dunbar mengatakan jika selama pubertas ya,
anak yang sedang berkembang akan mengalami perubahan status ya, termasuk juga penampilan, milik, pakaian, jangkauan pilihan, dan juga perubahan sikap pada seks terhadap lawan jenis ya. Semua meliputi hubungan antara orang tua dan anak ya, yang berubah dan perubahan pada peraturan yang diberikan pada anak muda. Kemudian pubertas adalah fase negatif ya. Beberapa tahun lalu Charlotte Bubler ya menamakan masa pubertas sebagai fase negatif. Istilah fase memperlihatkan jika periode yang berlangsung singkat ya. Negatif mengartikan individu mengambil sikap anti pada kehidupan atau terlihat kehilangan sifat baik yang sebelumnya telah berkembang ya. Ada juga bukti jika sikap dan perilaku negatif ini adalah ciri dari bagian awal masa puber, dan juga yang terburuk dari fase negatif akan berakhir jika seseorang sudah matang secara seksual. Kemudian pubertas bisa terjadi di segala usia ya. Nah, pubertas juga bisa terjadi antara usia 5 atau 6 tahun dan juga 9 tahun. Namun rata-rata anak perempuan pada kebudayaan Amerika sudah bisa matang secara seksual pada usia 13 tahun. Dan anak laki-laki 1 tahun kemudian. Nah, variasi usia terjadinya pubertas dan juga pada waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut menyebabkan timbul banyak masalah pribadi atau sosial, baik pada anak laki-laki atau perempuan, sehingga cara mengatasi kenakalan remaja menurut psikologi harus dilakukan. Nah, kemudian dalam proses pubertas juga mengalami perkembangan motorik, bahasa, dan emosi ya. Perubahan motorik ini yang pertama, perubahan motorik ya bisa terlihat pada pertambahan tinggi, berat badan, pertumbuhan otot dan tulang, serta kematangan organ seksual ya, serta fungsi reproduksi. Nah, tubuh remaja akan mulai beralih dari tubuh anak-anak menjadi dewasa, yakni kematangan. Nah, perubahan fisik otak juga terjadi sehingga strukturnya semakin sempurna dalam meningkatkan kemampuan kognitif. Kemudian bahasa ya. Nah, ketika seorang bayi terlahir, maka sudah diciptakan bersama dengan miliaran jaringan sel otak yang luar biasa ya. Ini bisa menjadi fondasi yang sangat penting untuk perkembangan kognitifnya, yang didefinisikan sebagai sebuah pola perubahan dan kemampuan mental seperti belajar, perhatian, bahasa, ingatan, penalaran, berpikir, dan juga kreativitas. Nah, kemudian yang ketiga adalah emosi ya. Nah, seperti merajuk, murung, amarah, dan juga kecenderungan untuk menangis akibat hasutan yang sangat kecil menjadi ciri-ciri bagian awal dari masa pubertas psikologi remaja. Nah, pada masa tersebut anak akan merasa khawatir, gelisah, dan juga cepat marah. Kemudian juga perkembangan moral, agama, dan sosial pada masa pubertas. Nah, kemudian bahaya masa pubertas sangat bisa dimengerti jika akibat luas dari masa pubertas, keadaan fisik anak juga berpengaruh pada sikap dan perilaku yang bisa menimbulkan tanda-tanda stres ya. Nah, akan tetapi ada juga bukti yang menunjukkan jika perubahan dalam sikap dan perilaku yang terjadi saat ini lebih kepada akibat dan dari perubahan sosial dibandingkan dengan perubahan kelenjar yang berpengaruh pada keseimbangan tubuh. Semakin sedikit simpati dan juga pengertian yang diterima oleh anak dalam masa pubertas dari orang tua, kakak adik ya, guru, dan juga teman-teman, maka akan semakin besar juga harapan sosial periode ini, dan semakin besar juga akibat psikologis
dan masa perubahan fisik. Nah, perubahan masa puber pada sikap dan perilaku yang paling umum diantaranya adalah ingin menyendiri, ya, menarik diri dari teman, kegiatan keluarga, dan sering bertengkar, kemudian bosan, tidak lagi menyenangi mainan yang disukai, tugas sekolah, kegiatan sosial, dan kehidupan pada umumnya, ya. Kemudian inkoordinasi, ya, pertumbuhan pesat dan tidak seimbang mempengaruhi pola koordinasi gerakan, dan anak merasa janggal atau kikuk, ya. Kemudian antagonisme, ya, sosial, ya, sehingga tidak ingin bekerja sama, sering membantah dan menentang. Emosi meningkat, ya, merajuk, kemurungan, ledakan amarah, dan sering menangis meski hanya karena hasutan kecil yang menjadi ciri bagian awal masa puber. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya, yakni mengenai ciri-ciri atau karakteristik psikologi remaja. A. Perkembangan psikologi remaja. Fase remaja adalah periode kehidupan manusia yang sangat strategis, penting, dan berdampak luas bagi perkembangan berikutnya. Pada remaja awal, pertumbuhan fisiknya sangat pesat tetapi tidak proporsional. Misalnya pada hidung, tangan, dan kaki. Pada remaja akhir, proporsi tubuh mencapai ukuran tubuh orang dewasa dalam semua bagiannya. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, perkembangan terpenting adalah aspek seksualitas. Ini dapat dipilih menjadi dua bagian, yakni 1. Ciri-ciri seks primer, 2. Ciri-ciri seks sekunder. B. Perkembangan kognitif psikologi remaja. Pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan pada usia 12-20 tahun. Secara fungsional, perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir remaja dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak. 2. Berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu membuat rencana, strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah. 3. Sudah mampu menggunakan abstraksi, membedakan yang konkret dengan yang abstrak. 4. Munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesis. 5. Memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapainya psikologi remaja. 6. Mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi. 7. Wawasan berpikir semakin meluas, bisa meliputi agama, keadilan, moralitas, dan identitas atau jati diri. C. Perkembangan emosi psikologi remaja. Remaja mengalami perkembangan emosi tingkat tinggi. Perkembangan emosi remaja dapat menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat. Emosinya bersifat negatif dan temperamental atau mudah tersinggung, marah, sedih, dan murung. Sedangkan remaja akhir sudah mulai mampu mengendalikannya. Remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, kematangan emosionalnya terhambat, sehingga sering mengalami akibat negatif. D. Perkembangan psikologis remaja. Remaja sudah mampu berperilaku yang tidak hanya mengajar kepuasan fisiknya saja, tetapi meningkatkan pada tatanan psikologis, rasa diterima, dihargai, dan penilaian positif dari orang lain. Yang F. Perkembangan sosial psikologis remaja. Remaja telah mengalami perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain dan menjalin sahabat. Perkembangan sikap yang cukup rawan pada remaja adalah sikap conformity, kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti bagaimana teman sebayanya tersebut. Yang F. Perkembangan kepribadian psikologis remaja. Ini adalah masalah perkembangan identitas diri atau jati diri yang bakal menjadi dasar bagi masa depan dan masa dewasanya.
faktor yang penting dalam perkembangan kepribadian psikologis remaja. 1. Pertumbuhan fisik semakin dewasa membawa frekuensi untuk berperilaku dewasa pula. 2. Kematangan seksual beraplikasi pada dorongan dan emosi baru. 3. Munculnya kesadaran terhadap diri sendiri. 4. Kebutuhan interaksi. 5. Munculnya konflik sebagai akibat masa transisi dan masa anak-anak menuju masa dewasa untuk menunjang masa depannya dan mencapai cita-citanya. Tindakan antisipasi remaja adalah berasa sikap hati-hati. 2. Mengkaji semua keputusan. 3. Memperhatikan etika masyarakat. 4. Mengembangkan sikap pribadi. Yang G. Perkembangan kesadaran beragama. Iman dan hati adalah perilaku dan perbuatan seorang manusia. Mereka mulai membawa nilai agama sebagai cerminan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan menjadi pedoman untuk masa depannya. Nah, selanjutnya adalah penutup ya. Kita memberikan kesimpulan adalah dibandingkan pertumbuhan pada masa anak-anak ya yang relatif berjalan lambat, kematangan masa pubertas dan masa remaja awal ini terjadi dengan sangat cepat, ditandai dengan perubahan fisik ya yang sangat menonjol baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula halnya dengan perubahan-perubahan kognitif yang mengesankan yang membedakannya dengan anak-anak. Nah, percepatan perkembangan dalam masa remaja yang berhubungan dengan pemasakan seksualitas ya, juga mengakibatkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial remaja. Mungkin demikian pemaparan hasil makalah kami. Mudah-mudahan bisa memenuhi keinginan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Lailatul Izzah, MPSI. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.